berakhirnya acara pertemuan tahunan ini, Ketua Panitia Nasional Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group 2018, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia akan dapat terus dikenang oleh dunia karena setidaknya tercatat sebanyak 36.339 delegasi dan peserta yang telah terdaftar dalam acara ini atau lebih tinggi dari prediksi sebelumnya yang hanya mencapai 19.000 orang. Pemirsa, dari kawasan Nusa Dua Bali di tengah-tengah pertemuan tahunan IMF World Bank Group Meeting, saya bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bu Ani, terima kasih sudah berikan waktu, Bu. Pertama-tama selamat dulu sebagai Menteri Keuangan terbaik ya, Bu. Ini Menteri Keuangan yang keberapa, Bu? Yang terbaiknya? Nggak tahu, nggak pernah ngitung. Tidak pernah berhitung. Tapi itu menjadi pertanyaan untuk kita semua, Bu. Karena perhelatan akbar ini melibatkan lebih dari 36.000 orang, 2.000 meeting lebih. Apa hasil konkret yang bisa dibawa dan dipakai oleh pemerintah dan juga oleh Bank Indonesia tentunya? Pertama, bahwa kita sebagai tuan rumah dari pertemuan IMF World Bank. Jadi yang didiskusikan adalah agenda yang memang ada di dalam agenda untuk pembangunan dunia. Nah, kebetulan topik-topik yang dibahas ini memang sangat relevan dengan Indonesia. Jadi apa yang diperoleh oleh Indonesia? Pertama, kita sebagai tuan rumah memberikan suatu kesempatan buat kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu negara yang mampu untuk resilient, bertahan. Kita menjadi negara yang mampu untuk menjalankan suatu perekonomian di tengah berbagai macam goncangan dunia. Namun kita tetap maju bisa mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Tidak selalu mudah. Dan ini menjadi salah satu bentuk showcase atau untuk mempertunjukkan Indonesia. Dan kebetulan di dalam proses ini Gunung Agung aktif. Waktu itu sempat kita khawatir. Kemudian kita menghadapi bencana alam seperti di Lombok maupun di Palu. Nah, dua hal ini memberikan setting konteks yang malah makin memperkuat Indonesia di mata dunia. Bahwa Indonesia pada saat harus menjadi tuan rumah yang sudah dipersiapkan 3 tahun terakhir, dan pada saat hari hanya kita dihadapkan pada tambahan cobaan yang tidak pernah kita rencanakan. Tantangan ya? Dunia simpati sekali sama Indonesia. Namun mereka melihat betapa kita mampu mengorganize suatu pertemuan 189 negara, lebih dari 36.000 tamu-tamu, lebih dari 2.000 meeting, dan ini bukan seminar kelas ecek-ecek ya. Ini adalah para pembuat keputusan di dunia yang memiliki dampak sangat nyata di dalam perekonomian dunia. Bu Ani tadi sudah sebutkan mengenai kondisi saat kita menghadapi berbagai bencana ya, Bu. Betul. Ada gempa di Lombok, kemudian di Sulawesi Tengah, di Palu. Itu kita tahu juga bahwa Bank Dunia itu menyiapkan bantuan ya. Saya tidak tahu apa namanya, mungkin $1 miliar kalau kemudian pemerintah Indonesia menggunakannya. Itu seperti apa, Bu, mekanismenya? Pertama ya, dari adanya pertemuan ini dan mereka melihat Indonesia begitu sangat mampu mengelola, mereka muncul banyak sekali simpati. Di semua meeting selalu dimulai dengan pernyataan simpati, bela sungkawa, dan keinginan untuk membantu. Sedangkan pengumuman untuk $1 miliar yang dilakukan oleh ADB sama Bank Dunia, di dalam proses penganggaran kita, tahun 2018 sudah mau selesai, tapi tahun 2018 sudah mau selesai, 19 sedang kita bahas dengan DPR. Nanti tentu kita di dalam konteks untuk menggunakan APBN sendiri, di dalam rangka untuk memberikan pemihakan yang nyata terhadap rehabilitasi rekonstruksi, dan termasuk keinginan kita untuk menciptakan pooling fund yang saya sudah sampaikan, karena Indonesia selalu dihadapkan pada bencana di berbagai tempat. Saya sudah melihat di berbagai negara yang lain ada suatu kemampuan untuk melakukan pooling risk dan kemudian pooling fund. Resikonya dijadikan satu dan kemudian dikombinasikan, kemudian kita bisa membentuk iuran dana untuk bisa dijadikan sebagai tempat
apabila salah satu terkena, mereka langsung mendapatkan bantuan. Baik, ekonomi digital juga menjadi satu topik bahasan, Bu. Pemimpin Alibaba, Jack Ma juga hadir di sini dan mengatakan potensinya sangat besar. Kalau konkretnya, Bu, apa yang bisa kita manfaatkan dari pertemuan soal ekonomi digital di Bali ini? Pertama ya, Indonesia sekali lagi showcasing. Dengan ekonomi yang sebesar hampir mencapai 16.000 triliun. Dengan jumlah penduduk mencapai 260 juta. Mayoritas milenial. Mereka sangat skillful dan talented, ingin connect dengan digital economy. Indonesia bahkan sudah membuktikan diri memiliki company startup yang menjadi unicorn. Gojek, Traveloka, Bukalapak, Tokopedia, Ruang Guru, dan banyak sekali apa yang disebut inisiatif. Jadi Indonesia tidak hanya laboratorium, tapi bahkan bisa menciptakan ide yang sudah menjadi bisnis. Dan itu powernya untuk melakukan inklusi di dalam perekonomian kita. Karena yang dulunya masyarakat yang tidak bisa ikut di dalam mekanisme untuk melakukan bisnis, bertemu dengan pembeli, sekarang dengan digital ekonomi mampu dengan infrastruktur dan dengan internet dan melalui digital platform. Jadi Indonesia punya potensi dan itu dilihat. Hari-hari ini kita dihadapkan pada banyak sekali pemain global yang ingin menanamkan modal di sini. Namun tidak kalah adalah para pemain lokal kita yang sekarang dilirik. Dan mereka ingin tahu lagi, ada lagi nggak unicorn yang akan muncul di Indonesia? Next unicorn itu ya, Bu? The next unicorn. Nah, seperti Alibaba, Melinda Gates di sini, Amazon, timnya ada di sini. Mereka lihat betapa potensi Indonesia luar biasa. Dan jadi buat Indonesia mungkin tidak transaksi hari ini. Namun minat investasi itu sangat nyata. Baik. Bu Ani, pidato Presiden Joko Widodo. Yang Game of Thrones yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu luar biasa powerfulnya dari sisi message ya. Kekuatan. Bu Ani, pidato Presiden Joko Widodo di plenary session Game of Thrones itu menjadi perbincangan semua orang, Bu, di seluruh dunia. Luar biasa. Pertanyaannya, apakah memang kemudian setelah pertemuan ini ada sesuatu yang kemudian mencairkan ketegangan itu? Karena kalau IMF mengatakan bukan trade war, tapi ini trade tensions, katanya begitu. Ada tidak, Bu, yang kemudian dihasilkan dari pertemuan ini yang membuat Amerika Serikat dan Tiongkok, dua kekuatan ekonomi besar, itu kemudian meredakan ketegangan antar mereka, Bu? Pertama, ini kan forum yang di beberapa hal sifatnya sangat tertutup. Sehingga Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentral bisa bicara secara sangat terbuka, jujur. Dan mereka melihat apa-apa yang menjadi tekanan di masing-masing perekonomian dan pilihan-pilihan policy yang mereka hadapi. Jadi kalau kita mendengar seperti Jeremy Powell bicara tentang ekonomi Amerika, data-data yang digunakan, dan bagaimana dia memformulasikan kata-katanya apa yang akan dilakukan ke depan. Kemudian kita dengar Sekretari Mnuchin, kita dengan Gubernur Yi, semuanya menunjukkan bahwa kita tuh mengenal bahwa policy kita saling berpengaruh. Kita juga tahu bahwa imbalances atau ketidakseimbangan itu perlu untuk diatasi. Karena kalau tidak akan menimbulkan pengaruh jangka panjang yang tidak baik. Bisa saling meniadakan kalau di dalam film itu. Bisa saling meniadakan di dalam film yang Game of Thrones yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu luar biasa powerfulnya dari sisi message ya. Kekuatan dari